Coba ganti bahasnya, jangan ini dulu bahas tentang Novi. Novi yang lagi viral, yang anaknya diambil sama dinas sosial. Untuk masalah Kak Novi, ya jujur kalau kita warga negara Indonesia yang baik, kita memang harus mengikuti dan taat akan peraturan pemerintah. Kalau di Singapura itu memang nggak boleh ya, itu namanya ilegal. Walaupun secara agama dan kemanusiaan itu memang udah kewajiban kita. Tapi kalau mengikuti peraturan negara itu namanya ilegal, nggak boleh ya. Yang berhak itu adalah pemerintah. Ya dari dinas sosial yang berhak untuk mengurusi anak-anak yang membutuhkan pertolongan sesama manusia ya, apalagi sudah lebih dari 5 atau 6 orang anak itu udah wajib apply atau wajib report ke pemerintah. Report itu maksudnya laporan atau buat sesuatu kayak seperti yayasan gitu yang ada izin dari pemerintah setempat tuh gitu kemarin. Jadi bukannya nggak bisa ngebantu kayak Novi ya, ini urusannya sama pemerintah. Kalau kewajiban kita sesama umat manusia memang hak asasi manusia larinya. Ya kasihan sih ya, karena anak-anaknya udah deket sama Kak Novi, tapi tetap aja prosedur dan peraturan pemerintah itu harus kita taati dan kita ikuti. Tuh, memang itu semua memang kewajiban dinas sosial ya. Cuma itu aja sih yang bisa saya komentari tentang Kak Novi. Buat Kak Novi yang sabar, karena gimana pun juga kita itu hidup di bawah aturan-aturan pemerintah yang ada undang-undangnya yang harus kita ikuti. Ya tinggal dibawa ke jalur hukum aja. Kalau memang harus bikin kayak surat izin atau apa ya itu bisa kok mungkin dipermudah gitu. Ya itu celotehan saya sih ya, tapi bener enggaknya saya nggak tahu. Dasar berkas yang tidak lengkap atau fondasi kita yang kurang kuat, tolong arahkan kami dan maafkan kelalaian kami atas ketidaktahuan kami. Tapi tolong dan saya mohon jangan ambil anak saya. Kalian nggak tahu perjuangan saya seperti apa. Kalau ada yang bilang soal ini itu dan lain-lain, buat saya lebih tahu saya yang berjuang untuk agar anak-anak saya tetap semua terpenuhi. Anak saya bukan cuma satu, tapi lebih dari 10. Dan kalian bisa tahu kebutuhan mereka itu sebanyak apa. Mulai dari popok, susu, vitamin, semuanya. Saya sudah meringankan pekerjaan pemerintah untuk membantu orang-orang yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh dinas sosial atau pemerintah. Ayo guys, kita bantu up video ini, kita viralkan, kita bantu Kak Novi supaya dapat keadilan dan bisa mengambil anak-anaknya kembali. Wanita yang mempunyai hati yang sangat mulia ini harus mendapatkan keadilan. Ayo guys, kita bantu serius. Kita nggak bisa bantu apa-apa, kita bantu viralkan. Tolong like, komen, dan share video. Serius ingin berkomentar mengenai yang lagi viral sering lewat di FYP owner dari The Stars Beauty, yaitu Mbak Novi yang salah satu aktivis kemanusiaan yang saat ini sedang mengalami kesedihan. Kenapa? Karena para anak-anak asuhnya secara tiba-tiba diangkut oleh dinas sosial dengan alasan bahwa kelengkapan dokumen atau tidak sesuai dengan prosedur. Nah, ingin berkomentar sedikit ya dari kami sebagai warga negara Indonesia atau rakyat biasa lah ya, yang kami ingin berkomentar seperti itu. Pertanyaan dari saya pribadi seperti ini untuk dinas sosial yang menarik atau membawa anak-anak Mbak Novi ya. Pertanyaan saya, apakah anak-anak yang ada di bawah asuhan Mbak Novi tersebut sedang mengalami hal-hal yang tidak baik, ataukah anak-anak tersebut ditelantarkan, ataukah mungkin anak-anak tersebut disalahgunakan, ya kan? Jika tidak, saya rasa untuk dinas sosial sudah semestinya membantu untuk mempermudah agar prosedur atau proses-proses kelengkapan berkas-berkas dari Mbak Novi itu bisa segera rampung tanpa anak-anak tersebut diambil secara paksa, ya kan? Nah, kalau misalkan ya dinas sosial juga mau turut untuk membantu masyarakat di luar sana yang terlantar, anak-anak yang terlantar di luar sana itu sangat banyak, masih sangat banyak yang terlantar di jalanan yang sangat-sangat siap untuk diambil oleh dinas sosial. Kalau posisi anak-anaknya sudah ada, ya sudah di bawah asuhan dari Mbak Novi, dan anak-anak tersebut juga dipenuhi dengan baik tanpa ada yang dirugikan sama sekali, saya rasa sudah semestinya sebagai dinas sosial untuk membantu, melengkapi atau memperlengkap prosedur-prosedur yang semestinya dilengkapi oleh Mbak Novi.
ya, bukan mengambil alih anak-anak tersebut. Karena sebagaimana yang kita ketahui tidak hanya anak-anak yang ada di Mbak Novi yang saat ini adalah anak-anak yang terlantar. Anak-anak yang sekarang diasuh oleh Mbak Novi sekarang itu adalah anak-anak yang sudah terjamin insya Allah. Kenapa? Karena memang sudah ada yang menjaminnya untuk menghidupinya seperti itu. Jadi mungkin lebih baiknya kalau memang mau ngambil anak-anak, ya ambil yang ada di pinggir jalan di sana yang masih terlantar, yang belum ada tempat untuk berteduh, yang belum ada orang yang menjamin dia untuk makan dan lain-lain. Seperti itu ya. Mudah-mudahan dari pihak-pihak terkait Bu bisa yang membantu untuk Mbak Novi bagaimana untuk segala kebaikan yang sudah dilakukan oleh beliau itu tidak sama sekali dibalas dengan air mata. Karena kalau saya pribadi sangat prihatin ya, kasihan ya orang yang sudah betul-betul tulus untuk membantu masyarakat yang betul-betul terlantar di luar sana, pada akhirnya dikecewakan dan dibalas dengan air mata dengan satu alasan sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan prosedur atau tidak sesuai dengan berkas-berkas yang diperlukan. Sudah semestinya kenapa tidak dibantu, dipermudah saja seperti itu ya. Semangat ya. Mamaku kan kayak kanker serviks. Terus sedihnya ini pada saat terakhir-terakhir mama harus menjalani operasi, aku nggak bisa dampingin karena selama ini mama selalu aku dampingin. Terus aku harus masuk asrama untuk jalanin pramugari 3,5 bulan. 2 hari sebelum aku penyerahan seragam dan lain-lain, mamaku nggak ada. Tapi pesannya mamaku satu, harus selalu berbuat kebaikan sama orang lain. Iya. Itu yang dipegang sampai sekarang ya. Iya, karena kan hidup itu yang kekal itu akhirat, bukan dunia. Jadi jangan lupa peduli sama orang-orang sekitar kita yang membutuhkan. Hei netizen Indonesia, netizen TikTok, mana kehebatan kalian? Giliran penyanyi yang di sampai 2000-an, lelakinya memandang penuh nafsu, kalian viralkan. Kalian SYP, kalian semuanya bikin Siti. Giliran Kak Novi yang memperjuangkan anak bayinya, mana kalian? Tidak ada, jarang sekali lewat FYP di berandaku. Hah? Di mana hati nurani kalian? Tolong viralkan, FYP kan dari sekarang. Tag semua para pesohor-pesohor kita biar membantu Kak Novi, biar kembali lagi tuh bayi-bayi yang tersayang yang dirawat luar biasa oleh Kak Novi dengan penuh kasih sayang. Bak seperti bidadari surga, Pratiwi Novianti rela berhenti pramugari, YouTuber yang anak asuhnya diambil dinsos. Seperti diketahui, Pratiwi Novianti atau Novi dikenal sebagai relawan yang sudah banyak menangani dan membantu puluhan ODGJ. Wanita yang akrab disapa Novi ini pun membangun sebuah yayasan kecil yang diberi nama Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Saking mulianya, Novi ini sampai rela mengundurkan diri sebagai pramugari. Namun sayang, baru-baru ini niat baiknya untuk merawat anak asuh yang diambilnya dari ODGJ tuai persoalan lantaran dinas sosial mengambil paksa anak asuh yang sudah dirawatnya. Momen ketika dinas sosial menyambangi panti asuhan milik Pratiwi dapat dilihat melalui unggahan di Instagram Pratiwi Novianti _ yang dibagikan pada Senin, 31 Juli 2023 lalu. Membuat YouTuber Pratiwi Novianti tak kuasa menahan tangis. Betapa tidak anak-anak asuhnya diambil paksa oleh dinas sosial, Dinsos. Padahal, selama ini Pratiwi merawat dengan baik anak-anak tersebut yang diasuh dari ODGJ. Mereka menanyakan soal legalitas kita. Alhamdulillah legalitas kita ada, ujar Pratiwi. Diketahui, selama ini di kediaman Pratiwi membangun sebuah yayasan, bernama Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Yayasan itu biasanya merawat bayi-bayi dari ODGJ. Namun, dia mengaku kecewa karena para anak asuhnya dijemput paksa oleh petugas dinas sosial. Padahal selama ini dia yang merawat semua anak asuhnya, hingga ODGJ yang ia temui. Kok nggak ada pertanyaan, berapa ODGJ yang udah kita rawat selama ini? Biaya rawat RSJ gak gratis, biaya lahiran sesar gak gratis. Merawat bayi-bayi pakai duit sendiri, membayar pengasuh semua pakai uang bukan sukarelawan. Ini adalah perjuangan saya merawat mereka, ucap Pratiwi Novianti. Ini adalah perjuangan saya merawat mereka, ucap Pratiwi Novianti. Apalagi,
Dirinya juga disalahkan karena upayanya merawat anak-anak dari ODGJ ini. Padahal selama ini dirinya melakukan hal baik dengan merawat banyak anak terlantar. Sementara itu, Pratiwi Novianti juga mengungkap soal kronologi para anak asuhnya dijemput paksa oleh pihak Dinsos. Ia menyebut bahwa saat itu pihak Dinsos mengatakan dirinya tak memiliki berkas lengkap dalam merawat anak-anak asuhnya. Yang pertama datang ke tempat kita pihak kepolisian, hubungi Kemensos dan juga Dinsos, kata Pratiwi. Baru tahu kalau aparat berwajib ngurusin soal bayi juga, kalau untuk pemberkasan kurang lengkap harusnya diarahkan, dan kita pasti akan lengkapi. Tapi kenapa anak kita dibawa juga? Sedangkan di rumah kita pun alhamdulillah terjamin semuanya, tambah Pratiwi. Pratiwi Novianti juga dengan tegas mengaku dirinya memiliki bukti berupa berkas resmi dalam mengurus anak asuhnya. Kita ada rekaman statement untuk perlengkapan pemberkasaan setelah itu anak dikembalikan, tapi pertanyaannya, apakah ditepati dan tidak dipersulit, tutup Pratiwi Novianti.